Waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan waktu, kesempatan dan kesempatan untuk dapat berbagi di sini dalam rangka saya menyebarkan pemahaman dan penerapan kami tentang budaya positif. Nah, pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan sejawat saya, yang selalu mendukung saya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Marilah kita sama-sama belajar, ya, belajar. Saya pun belajarnya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita merubah diri, mengembangkan diri kita ke hal yang lebih baik lagi. Nah, saya mulai materi yang akan saya sampaikan ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Apa itu makna budaya positif? Ya kan? Kalau kata ini kita sudah sering dengar, ya kan? Tapi ini katanya mau diterapkan di sekolah. Sebenarnya budaya positif itu sudah ada yang kita terapkan, cuma kita tidak sadar apa itu, ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit. Nah, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Jadi nanti kita lihat apa itu. Nah, yang pertama kita harus tahu budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, kita selaku guru, kita sangat menginginkan hal ini. Ada moral si anak, ya, etikanya, hormat dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ajarkan dan apa yang sudah kita berikan tugas. Mampukah mereka menjalankannya? Nah, hal ini sering kita jumpai di sekolah, ya, atau di lapangan, di kehidupan kenyataan ini, ya. Sering kita terbentur, si anak ini nggak kayak gini lah, si anak ini kayak gini, malas sekali, apa segala macam, ya kan? Nah, inilah kita yang kita harapkan. Jadi kita harus tahu apa itu budaya positifnya. Nah, sebelum ke apa, kita harus tahu apa itu budaya positif. Yang pertama, dia perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar itu yang pertama. Yang kedua, motivasi perilaku. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, keyakinan sekolah. Ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Kedelapan, segitiga restitusi. Nah, yang kedelapan ini adalah intinya. Ya, ini pokoknya, pokok materi kita. Jadi segala masalah yang terjadi di sekolah, nah dari sini kita nanti berangkat gitu. Bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana solusinya. Nah, disinilah kita akan melanjutkannya. Oke, lanjut. Nah, apa itu perubahan paradigma? Paradigma itu adalah seperti mindset atau pemikiran atau pemahaman kita. Gitu, perubahan pemahaman atau pemikiran kita, ya. Setiap orang punya pemikiran masing-masing, punya pemahaman masing-masing, ya kan Bapak Ibu? Ya, kita punya pemahaman.
pemahaman kita di sini berbeda-beda, nggak sama. Jadi apa? Dari perbedaan itu nggak salah. Cuman kita yang mau kita satukan gitu. Kita satukan ini pemahaman ini biar tercapai budaya positif tadi yang terlaksana dengan baik. Nah, yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan kita. Dia memiliki filosofi atau pemikiran. Katanya pendidikan itu bukan tabula rasa. Yang berikutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Ya, setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Gak bisa kita samakan. Yang ketiga, anak itu punya budi pekerti masing-masing, meskipun taraf-tarafnya itu berbeda-beda. Yang berikutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang berikutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau semua kita di sini pernah ya jadi petani ya. Ada yang jadi petani, nah, seperti itulah kita saat menyemainya. Ibarat seperti itulah prosesnya dalam dunia pendidikan ini. Yang berikutnya, kodrat. Si anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Yang berikutnya, pendidikan itu harus berpihak pada anak. Itu yang terutama. Next. Oke, perubahan paradigma ini dapat membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan paradigma ini bisa umumnya disiplinkan, dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini dia masuk setelah budaya positif, dia ada disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, jadi setiap pendidikan itu akan berjalan dengan lancar jika si murid ini memiliki disiplin. Bukan murid saja, guru pun harus punya disiplin. Ya, jadi guru dan murid jika memiliki disiplin, pasti pendidikan itu akan berkembang. Gitu. Jadi kalau nggak ada disiplin kita suruh disiplin anak-anak, tapi kita nggak disiplin, nol besar itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena kita ketahui guru itu yang digugu dan ditiru. Ya, kalau kita terlambat, si anak pun terlambat gitu. Nah, itulah dia ya. Jadi next. Disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar. Belajar dia sebenarnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, ini pemahaman mereka. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan yang sering berhubungan dengan hukuman. Padahal sebenarnya itu berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, ini dia ya Bapak Ibu yang perlu kita ubah, hukuman. Ya, hukuman ini. Makanya guru itu zaman sekarang kan sudah beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh puang-puang masih bisa kan? Kalau sekarang nggak bisa. Nah, untuk melindungi si guru ini, ya, biar jangan terjadi kita tersandung masalah hukum, ini yang perlu kita hindari, hukuman, memberikan hukuman sama siswa. Lalu apa? Diganti apa? Nah, itu nanti kita lanjutkan. Oke? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ya, kalau seseorang sudah disiplin, dia pasti sudah mampu untuk memerintahkan dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Dan profil Pancasila itu banyak ya, mandiri, berpikir kritis, bertanggung jawab, bergotong royong, ya. Nah itulah dia. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita juga harus paham, ya, kebutuhan manusia tersebut. Kita semua manusia punya kebutuhan. Kita guru pun punya kebutuhan, si anak pun punya kebutuhan. Ya, apa itu kebutuhannya? Kebutuhan itu ada realitas. Setiap orang berbeda. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Satu, dia kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Dua, cinta kasih atau ingin diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Kelima, bertahan hidup. Artinya di sini Bapak Ibu, seorang anak itu jika melakukan tindakan atau perilaku itu karena didasari yang kelima ini. Contohnya kalau dia terlambat, ya kan? Dia terlambat. Pasti ini ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Gitu. Kalau dia misalnya bandel, ribut selalu di kelas, ini dari sini dia berangkat. Dia ingin memenuhi kebutuhan yang ini, gitu. Makanya dia melakukan hal tersebut, gitu. Ya, inilah dia. Lanjut, nanti kita diskusi soal itu. Nah, di sini saya paparkan juga apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Contoh, nilai-nilai itu adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, kesabaran, dan keamanan. Inilah nilai-nilai sebenarnya ada pada setiap manusia. Ada ini, ya. Cumannya dia belum keluar, belum kelihatan gitu. Makanya kita kadang tindakan manusia itu menyimpang kita lihat. Ya, jadi dia belum memahaminya. Gitu. Lanjut. Ya, nah setiap tingkah laku si anak, ya, tindakannya itu kita sebagai guru punya peran, ya, punya posisi. Apa posisi kita? Mana yang mau kita pilih? Ini ada pilihannya 5. Ada 5 pilihan yang perlu kita pahami. Yang pertama dia, apakah guru itu menjadi penghukum? Apakah si guru membuat merasa bersalah kepada si anak? Apakah menjadi teman murid? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Inilah yang kadang kita rancu, mau pilih yang mana. Gitu. Jadi kalau guru zaman dulu itu yang pertama peran posisinya itu selalu penghukum dia. Tapi sekarang pun saya saja pun ternyata saya pun sadar, oh inilah rupanya saya salah di sini gitu. Jadi untung-untungnya sebenarnya rupanya selama ini saya nggak tersandung masalah atau hukum, karena saya sering kali menghukum siswa gitu. Ternyata setelah belajar ini ternyata salah gitu. Jadi inilah yang pemahaman inilah yang mau kita ubah, mindset ini yang mau kita ubah menjadi lebih baik lagi supaya kita guru ini jangan selalu tersandung hukum gitu, masalah. Oke, lanjut. Keyakinan sekolah. Nah tadi kan kalau dia ada, selama ini kita menerapkan kalau ada peraturan pasti ada hukuman, pasti ada itu. Ada peraturan, ada hukuman atau konsekuensinya. Nah, jadi di sini kita menghilangkan hukuman ini, ya. Bagaimana? Jadi mereka nanti bebas segala macam. Oh, ada. Kalau memang benar-benar kita terapkan, kita ubah peraturan itu biar jangan ada hukuman. Kita ubah peraturan itu, ubah nama. Jadi apa? Keyakinan. Ya, keyakinan. Di sini kita akan keyakinan sekolah gitu. Jadi dia bahasanya lebih enak didengar gitu. Ya. Jadi keyakinan ini tidak ada hukumannya. Tapi di sini kita akan disuruh belajar untuk mengubah si anak ke yang lebih baik lagi.
Terkadang kita buat peraturan, misalnya dia terlambat datang ke sekolah. Kita kasih hukuman apa? Push up, keliling lapangan. Padahal dia datang terlambat sekolah. Hukumannya keliling lapangan. Apa hubungannya dengan terlambat dengan lari keliling lapangan? Gak ada hubungannya gitu. Kesalahannya dia datang terlambat, tapi hukumannya dia lari atau squat jump, push up gitu. Gak nyambung dia. Gak nyambung dia ke apanya. Lalu besoknya dia datang terlambat lagi, kerjakannya itu. Jadi bagaimana? Terus dia berlanjut seperti itu. Berlanjut. Kalau dia stop karena takut dihukum, bukan karena dia mau mengubah diri, karena takut aja. Ya, jadi disinilah kita mau perbaiki atau mau kita ubah. Kita buatlah dia seperti arahan, bimbingan, kita tuntut si anak ini bagaimana dia untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan yang di dalam dirinya itu. Apa nilai kebajikannya itu? Kesadaran. Kesadarannya itu yang kita ubah, gitu. Kita keluarkan dari dalam dirinya, kesadarannya. Jadi bagaimana kita buat keyakinan sekolah? Keyakinan sekolah adalah datang tepat waktu. Itu bukan peraturan, itu keyakinan, datang tepat waktu gitu. Kalau dia peraturan tidak boleh terlambat, nah itu peraturan, tidak boleh datang terlambat. Oleh kita ubah dia datang tepat waktu. Atau selama ini tidak boleh buang sampah sembarangan, itu peraturan. Kalau keyakinan itu apa? Menjaga kebersihan, kan lebih enak dia didengar. Lalu kita arahkan. Kalau ada lagi yang membuang sampah nanti, kita tanya, apa keyakinan sekolah kita nak? Menjaga kebersihan. Pasti dibilang anak. Lalu kalau menjaga kebersihan itu, bagaimana? Jangan buang sampah sembarangan. Dia kan dengan sendirinya mengatakannya gitu. Jadi kita nggak usah menghukumnya lagi. Nanti kalau ada anak yang buang sampah, buang sampah sembarangan. Coba squat jam 5 kali. Apa hubungannya? Gitu. Perilakunya itu nggak akan berubah gitu. Terus kayak gitu. Paling juga nanti squat jam 5 kali. Buang nanti sampai sembarangan. Paling squat jam 5 kali. Gitu dia terus gitu. Jadi nggak ada yang berubah dari dalam dirinya. Oke, next. Nah, inilah dia tadi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Di sini akan diperkenalkan dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, artinya yang lebih baik lagi. Gitu. Next. Nah, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi? Ini ada yang namanya segitiga, berarti dia ada ya 3 bagian ya segitiga. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Contoh, kalau ada si anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas. Itu apa? Contohnya seperti apa? Nah, ini dia. 1. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada anak yang ribut di kelas, dia ribut, kita panggil dia. Panggilnya kayak mana Bu? Gitu kan? Boleh ngomong 4 mata, gitu. Atau panggil kemana, ke kantor, ya berbicara 4 mata. Kalau sama anak-anak, sama temannya yang lain kan, nanti pasti malu, ya kan? Baru yang anak yang kawannya itu gitu kan, jadi ribut, dia nggak konsen. Jadi kita panggil 4 mata. Yang pertama kita bilang, apa yang lakukan? Menstabilkan identitas. Bukan berarti kita nanya namanya, boleh nanya namanya, tapi bukan sekedar itu. Artinya seperti ini, kita panggil dan kita tanya, kamu tadi ribut ya? Iya Bu. Kenapa kamu ribut? Diganggu saya begini. Oh, baru kita katakan, setiap orang pasti melakukan kesalahan, gitu. Kita kuatkan dia. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Iya, semua orang pasti pernah ribut, ya kan? Iya Bu, gitu kan? Nah, jadi setelah itu bagaimana? Gitu kan?
Baru kita lanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Nih, kamu tadi ribut kenapa? Kenapa lah kamu ribut? Ya kan? Tadi aku diganggu siapa bu? Si A. Dicolek-colek, jadi ku lempar lah dia pakai kuku. Berantemlah kami, lalu gitu kan? Lalu kita bilang, oh itu alasanmu ya buat itu, buat tindakan seperti itu. Iya bu. Lalu kita tanya keyakinan kelas, menurutmu kalau ribut di kelas itu melanggar apa? Gitu. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Gitu. Lalu dia dibilang, apa namanya itu, belajar tertib dan aman, pasti dibilang seperti itu. Itulah keyakinan. Jadi jangan ribut. Kalau kita buat peraturan di kelas yang jangan ribut, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, dia menjaga ketertiban saat belajar. Jadi kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Nanti dibilangnya tentang ketertiban saat belajar. Nah, itu kan, itu kalau jadi lalu apa solusimu? Apa tindakanmu untuk memperbaiki kesalahan itu? Nanti pasti bilangnya, saya nggak ribut lagi bu, besok saya nggak ini lagi bu. Gitu. Dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan kita buat hukuman. Jangan sampai keluar dari kata kita hukuman. Ya. Push up 20 kali. Oh, nggak cerah-cerah dia 20 kali, 30 kali. Lalu siap push up dia, sesak nafas. Siapa kena masalah? Ya kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak nyambung dia kalau peraturan dengan hukuman yang kita berikan selama ini. Jadi di sini kita disuruh untuk menyelesaikan suatu masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, ciri-ciri restitusi itu, satu, bukan untuk menebus kesalahan. Ya, jadi peraturan dan hukuman itu menebus. Jadi kalau restitusi ini bukan menebus, namun belajar dari kesalahan. Si anak itu kita suruh belajar dari kesalahan yang dibuatnya. Itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya kalau kita guru sering buat hukuman, pasti ditakuti. Saya salah satunya kan, takuti terus. Ibu Karang katanya kan. Nah itu, jadi saya pun banyak belajar dengan hal ini. Begitu rupanya. Ternyata selama ini gitu. Jadi saya pun nanti kalau ajaran baru saya terapkan dulu sedikit-sedikit. Gak bisa sekalian semua. Namanya berubah ya kan Bapak Ibu, gak bisa langsung gitu. Ya perlahan-lahan kita ubah mindset atau pemahaman kita tersebut. Yang berikutnya, tawaran, bukan paksaan. Nah, kayak mana cara tawar-menawar itu? Kalau peraturan dengan hukuman itu paksaan. Ya, terlambat dia datang, lari, hormat bendera setengah hari, mau nggak dia? Otomatis dalam hatinya tak akan mau itu. Tapi karena kita paksa, akhirnya mau, gitu. Tapi kalau kita menggunakan segitiga restitusi itu, dia sendiri yang menawarkan dirinya. Lalu bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya bu, besok tidak akan ribut lagi. Dia sendiri menyebutkannya. Dia kasih tawaran cara dia menyelesaikan masalah tersebut, gitu. Ada nggak kita kena masalah setelah seperti itu? Tidak akan pernah, gitu. Tidak akan pernah. Jadi yang namanya kita tersandung masalah hukum tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena si anak itu sendiri yang menawarkan solusi dari permasalahannya. Gitu. Yang berikutnya, restitusi menuntun. Nah itulah fungsinya kita guru, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dia sendiri dia yang membuat masalah, harus dia sendiri yang menyelesaikannya, gitu. Jadi kita nggak usah kasih capek-capek kasih suatu hukuman atau apalah. Jangan kita persulit diri kita sendiri. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri.
Biasanya kalau kita tahu kesalahan kita, tahu kita menyelesaikan masalah kita, pasti kita kedepannya akan berusaha mengubah diri kita ke yang lebih baik lagi. Bukan karena orang. Kenapa mau berubah nak? Gara-gara ibu itu dipaksanya aku. Bukan gitu lagi, ya kan? Tapi karena dirinya, karena kemauannya gitu untuk merubah dirinya atau memperbaiki dirinya. Yang berikutnya restitusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita mengubah karakternya itu, ya kita mengubah karakternya, karakter si anak. Karena selama ini kita lihat kan karakter anak itu sudah anjlok, gitu kan, sudah krisis. Tidak adalah karakter anak ini. Jadi disinilah kita mau menempanya menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Yang berikutnya restitusi, fokus pada solusi. Nah ini dia solusi, bukan hukuman, ya solusi yang kita cari. Yang berikutnya restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contohnya itu seperti ini, kalau dia sudah selesai membuat masalah, kita suruh dia kembali lagi, bukan berdiri kau di situ di lapangan. Jadi dia tersisi. Sebenarnya dia itu tanpa kita sadari kita itu sudah membunuh mentalnya gitu, karakternya. Kalau dia lari-lari gitu kan, malu. Pertama malu karena keseringan dia lari-lari, akhirnya tak tahu malu lagi. Kenapa? Karena sudah kita pupuk hal seperti itu. Kita terapkan terus, kita permaluan lama-lama, anak tak tahu malu lagi. Beban lagi ya. Susah siapa? Ya kita sebagai gurunya. Namanya udah kita pupuk karakter si anak ini menjadi tidak tahu malu. Gitu. Ya, jadi ini sering muncul. Makanya saya pikir-pikir, oh iya ya, ternyata kami guru ini kami sendiri yang bikin masalah gitu. Kenapa? Karena kita kurang memahaminya gitu, kita kurang paham kita bagaimana cara membuat yang lebih baik lagi. Itu dia ya. Next. Oke, sampai di situ materi yang dapat saya paparkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin atau yang memberikan saran suatu pertanyaan, mau sharing, boleh. Nanti kita sama-sama cari solusinya. Kita bukan untuk menghakimi. Kau guru, kau pulangnya tak tahu kau ini, tak tahu. Bukan, ya Bapak Ibu, kita cari solusinya. Ya, bukan untuk menghakimi. Di sini kita bukan untuk menghakimi, tapi kita cari solusi untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, saya kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin memberikan sebuah pertanyaan. Kehidupan masyarakat kita mencuri kalau sekian kali proses
Kalau sekian ini pantang, ini pantang. Tidak boleh. Untuk memberi pemahaman kepada si anak agar dia tahu ini berarti tidak bagus dilaksanakan. Kalau orang tua sedang pantang, berarti tidak bagus dilaksanakan. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, ketika hukuman itu semakin diringankan, contoh saja dalam saya ucapkan kepada Bapak Jul yang sudah memberikan sedikit pemahaman ya, cerita yang sudah dilewatinya. Benar Bapak, orang dulu itu kan kita ketahui jago-jago ya, mentalnya kuat ya, tapi kita tidak boleh melepaskan diri dari namanya perkembangan zaman. Zaman kita sama zaman sekarang itu berbeda jauh. Terima kasih buat rekan sejawat saya yang sudah memberikan sebuah pertanyaan. Nah, tadi topiknya itu kita berdiskusi, sama-sama cari solusinya, gitu kan? Karena kita di sini sifatnya bukan menghakimi, tetapi mencari solusi. Nah, solusi sharing gitu ya kan? Karena sama-samanya kita akan menjalaninya. Saya pun nanti selesai ini jadi guru juga ya, menghadapi siswa juga ya. Bikin begini. Nah, jadi guru itu pun harus lengkap administrasinya. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita buat surat panggilan 1, 2, 3 itu harus ada bertinggal sama kita. Ya, itu administrasi itu penting loh. Ya, jadi harus ada administrasi kita. Jadi nanti kalau datang orang tuanya, anakku ini bu, kayak gitu. Ini absennya. Udah aku panggil ini bu, datang. Jadi apa lagi? Bisa lagi mengelak kita, gitulah. Jadi sebenarnya ini tujuannya semua untuk menjaga kitanya, melindungi kita ini ya guru-guru. Iya. Kalau yang sendiri, makanya saya itu sebenarnya baik, salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi. Yang terhormati Ibu Kepala Sekolah dan mewakilinya, Bapak Ibu staf pengajar di sekolah kita ini BSD 1178 di sini kami akan bersama tim saya sebagai pengajar praktek dan teman-teman guru, juga ada Ibu Pelaksana Kepala Sekolah yang juga calon guru kontrak. Saya rasa sudah saling mengenal kita. Jadi untuk pendampingan individu yang kedua ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru serta anak kami. Di sini di sekolah kita ini dalam guru kontrak, yakni Ibu Nyama Siagian yang sudah hampir 2 bulan melaksanakan kegiatan. Tentu selama 2 bulan ini ada perubahan yang bertahap yang dibuat oleh Ibu Nyama Siagian di sekolah kita. Ini yang perlu pertama saya sampaikan kepada Bapak yang wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Nanti ada survei yang akan kepala sekolah, teman sejawat dan siswa untuk mengisi survei. Ya, maunya surveinya dibuat yang sebenarnya. Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Seharusnya begitu. Jadi kalau perubahan itu Pak, kita saya rasa udah ada Pak ya.
yang juga kuliah mah. Contohnya apa tuh perubahan? Ini cukup penilaian ke depan, penilaian Ibu Riama juga nanti. Kalau memang belum ada, ya nanti biar bisa kita arahkan, kita tinggal agar Ibu Riama ini berperan aktif di sekolah kita ini sebagai calon guru penggerak. Kira-kira perubahan apa yang signifikan Pak selama Ibu Riama ini mengikuti program calon guru penggerak? Kalau yang saya perhatikan, berhubung karena ibu ini guru kelas 6 dan siswanya pun sudah nggak masuk lagi, jadi untuk kegiatan pembelajaran kurang terperhatikan. Namun satu hal yang kami rasakan sebagai calon guru penggerak, ada beberapa hal yang kami rasakan menguntungkan bagi guru-guru yang di sini. Salah satunya misalnya dalam mengadakan pelaksanaan PMN, melalui kinerja. Jadi guru-guru yang ada di sini banyak kita mendapat masukan dari ibu itu. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan yang ada itu bisa terpenuhi. Gitu. Ya, terima kasih ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mau melihat dulu tentang visinya tadi yang dibuat Bu Riam. Ya, mewujudkan generasi yang cerdas, peduli lingkungan, berwawasan global dan baik. Saya bertanya, dari mana Ibu bisa membuat seperti ini misinya dalam sekolah kita ini? Apa hal awal yang bisa membuat Ibu bisa memikirkan visinya bisa seperti ini? Itu nih pertanyaan saya. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya Pak Rahmat yang bertanya kenapa kok bisa saya buat seperti ini kan. Nah, di sini saya mewujudkan generasi yang cerdas, ya. Kita sebagai guru pasti menginginkan atau pengen hasil yang kita menghasilkan anak didik atau peserta didik yang pandai, yang cerdas. Kalau nggak seperti itu, ngapain kita cari? Itu yang pertama, ya kan? Kita mau buat anak-anak didik kita ini biar cerdas, supaya mereka nanti berkompeten dalam melanjutkan kehidupan mereka ke depannya, ya kan? Kalau misalnya anak didik kita ini nggak tahu apa-apa, bagaimana mereka melanjutkannya kehidupannya nanti? Nah, jadi di sini saya buat generasi yang cerdas, peduli lingkungan, yang mana saat ini manusia itu sudah mulai krisis, ya, krisis moral atau krisis tidak peduli siapa lu siapa gua sekarang, ya kan? Itulah perkembangan zaman sekarang ini. Jadi kalau bukan kita yang peduli terhadap lingkungan, siapa lagi? Ya kan? Karena lingkungan ini ke depannya mereka sendiri yang akan menikmatinya. Kalau mereka nggak ikut, ya, peduli lingkungan itu, siapa lagi? Kalau kita yang sudah tua ini sudah berlewat lah. Nah, siapa yang akan mempedulikan lingkungan ini? Jadi generasi ini juga. Jadi kita harus membentuk generasi yang peduli lingkungan, ya. Bagaimana lingkungan sekitarnya, lingkungan bersosialnya, ya kan? Bukan lingkungan saja atau ngutip sampah atau apa, bukan. Dalam konteks bersosial juga, ya kan? Peduli sama sesamanya, gitu. Ada empatinya, gitu. Jangan orang nanti kesusahan, anak didik kita ini nggak mau tahu. Kan itu derita lo, katanya nanti kan. Enggak, jadi kita buat peduli lingkungan, baru berwawasan global. Berwawasan global ini adalah menyeluruh. Dia tahu, ya, dia tahu memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang ini. Ya, dia berwawasan global artinya dia nggak mentok di sini aja pengetahuannya itu. Dia harus bisa berkompetisi ke luar daerah. Ya, jadi dia harus berwawasan global dan baik.
Artinya dia cerdas, dia berwawasan tinggi, harus berlandaskan beriman, harus ada juga imannya, berakhlak dan inovatif, ya, dia harus bisa berinovasi gitu, dan berkarakter, ya. Karakter seperti apa? Nah ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu, yang mandiri, bernalar kritis, gotong royong. Nah harus ada. Inilah yang mau kita buat gitu. Inilah yang saya inginkan. Inilah yang ingin saya wujudkan gitu. Supaya anak diri kita ini ke depannya lebih baik lagi, berkompetensi ke depannya untuk menghadapi perkembangan zaman yang akan datang, yang akan mereka hadapi, supaya mereka mampu ke depannya. Nah, itulah alasan saya mengapa saya membuat visi seperti ini. Bagaimana Pak Rama? Ada lagi? Baik, terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak. Saya di sini setelah mengikuti penjelasan daripada Ibu, ya, saya merasa tertarik dan sangat menyenangkan rasanya untuk jadi guru penggerak. Jadi saya sebagai guru yang senior, yang sudah tua lah maksudnya, kalaupun diberi kesempatan, saya tak bisa lagi mengikuti karena sudah hampir mencukupi masa paripurnanya. Jadi harapan saya kepada Ibu agar memberikan motivasi kepada, yang pertama kepada anak-anak kita ini, supaya mereka bisa lebih giat lagi di dalam mengikuti pembelajaran, supaya tercapailah sesuai dengan apa yang Ibu Riama harapkan, yaitu sebagai tadi dikatakan baik, ya, baik, berakhlak, inovatif, dan kreatif kan? Berkarakter. Karena pada masa zaman sekarang ini sudah sangat sulit kita menemukan anak-anak yang memiliki jiwa seperti ini. Dan yang kedua, harapan saya kepada Ibu Riama, tolonglah ajak, bimbing ini guru-guru yang muda-muda ini, ya, temanmu yang ada di sekolah ini, agar mereka bisa mengikuti jejak Ibu Riama. Mudah-mudahan mereka bisa mengikuti sebagai guru penggerak, dan kiranya guru penggerak ini semakin jaya, semakin berinovatif, sehingga terwujudlah pendidikan yang dari semuanya di luar udah merasa dia hebat. Jadi jangan Bapak Ibu CGP, ya, jangan merasa kita udah CGP, tapi kita masuk CGP calon guru penggerak sebagai motor penggerak, penyambung informasi, pemberi informasi, dan sebagai motor penggerak agen perubahan di sekolah kita. Dan mungkin di sekolah kita juga sudah ada visi misi, mungkin yang tidak relevan di masa sekarang, dapat berkomunikasi yang baik dengan kepala sekolah, tidak langsung bu, visi misi kita ini nggak bagus lagi, ya. Jadi harapan kita memberi umpan balik feedback yang baik di sekolah, itulah peranan dan fungsi guru penggerak. Jadi terima kasih atas informasinya, dan telah memberi nilai A+ kepada Ibu Riama. Sudah ada walaupun step berupa status tahap, dan saya rasa 6 bulan ke depan juga sudah ada Ibu Riama programnya untuk ke arah kemajuan pendidikan, kemajuan karakter siswa,
ya kedepannya dengan kehadiran calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Jadi itu harapan daripada pemerintah untuk melaksanakan program guru penggerak. Jadi sekali lagi tidak untuk pencetak karir itu tinggalkan dulu, tapi buat agen perubahan di sekolah, jalin kerjasama. Jadi demikian Pak, singkat dari saya. Harapan saya sebagai pengajar praktek, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sini, serta siswa semuanya dapat bekerjasama, dapat menjadi sekolah kita ini menjadi satu sekolah percontohan ke depannya, khususnya di kecamatan kita. Dan harapan juga Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, yang masih berpotensi untuk belajar, karena belajar itu untuklah ilmu sampai ke liang lahat. Hanya kalau kami yang tua-tua ini mungkin daya ingat presentasinya sudah menurun Pak Jul ya. Nah, apalagi Ibu Manguso ya Bu ya, mungkin daya ingat atau semangat kita itu sudah mulai ini. Tapi kalau bagi yang muda-muda ini, saya rasa masih full untuk mencari ilmu, mengikuti perubahan-perubahan pendidikan yang ada. Ya, sama seperti di Blok 9 Bu ya, saya hari Jumat itu kunjungan. Ada juga guru yang tua. Saya 3 tahun lagi pensiun. Ini masa kalian. Pertama-tama, tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana berkah rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka pendampingan guru CGP. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada Bapak PP dan Bapak Ibu CGP yang pada kesempatan ini mengadakan pendampingan, yang mana salah seorang guru di sekolah ini ada yang menjadi CGP, yaitu Bapak Ibu Riama Syagiat. Sebenarnya penyampaian sambutan ini adalah Ibu Kepala Sekolah, berhubung karena Ibu Kepala Sekolah ada satu kegiatan boleh dikatakan melayat ya, ada keluarga beliau di Eteman yang meninggal sehingga diwakilkan kepada saya. Jadi kami sebagai sekolah SD Negeri 178 merasa berbahagia dan bersyukur bahwa pada tahun ini ada salah seorang guru kami yang menjadi CGP, yang harapan kami nantinya ibu ini setelah selesai tugasnya nanti di pendampingan CGP ini bisa menjadi penggerak. Walau sebenarnya sesuatu hal itu mungkin Bapak Ibu guru semuanya tahu bisa, namun selama ini mungkin banyak didiamkan. Maka itulah kita harapkan dengan adanya guru penggerak nanti, inilah yang akan menggerakkan kembali sehingga nanti sekolah kita ini bisa maju dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dan menjadi pendukung tercapainya cita-cita bangsa, yaitu bangsa yang cerdas. Jadi ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak PP yang telah memberikan pendampingan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak sehingga nantinya guru-guru CGP ini bisa berhasil dengan baik. Hanya itu yang harus disampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak PP, Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan wejangan atau sedikit motivasi kepada saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang saat ini saya laksanakan. Nah, di sini saya juga sebagai
calon guru penggerak dari SD 117857, yang mana sekolah ini masih menghasilkan 1 calon guru penggerak, yang mana saya doakan semua guru-guru yang masih bisa dan berkesempatan supaya dapat mengikutinya dan mengikuti jejak saya ke depannya. Mudah-mudahan dengan saya memulainya, yang lain mengikut. Berezeki ya Bapak Ibu. Nah, motivasi juga untuk sekolah kita supaya kedepannya lebih baik lagi, ya, ada perubahannya, ya, baik dalam segi pembelajarannya, baik dalam segi memberikan lingkungan sekolah yang nyaman buat anak-anak, ya, baik dalam segi kita memberikan motivasi untuk anak-anak supaya kita memberikan hasil atau generasi ke depan yang lebih baik lagi. Nah, di sini dalam pendampingan individu kedua